Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hingga sore ini Presiden Jokowi belum juga mengirimkan surat presiden atau supres terkait pergantian Panglima TNI. Padahal diketahui masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto kian dekat pada awal November 2021 mendatang. Selain itu, dari agenda DPR diketahui pada 7 Oktober 2021 DPR sudah memasuki masa reses. Dasko sendiri memandang bahwa Jokowi sudah memiliki perencanaan sendiri kapan harus mengirim surprise seiring waktu yang kian dekat. Justru itu, maksud saya Presiden tentunya sudah menghitung kapan waktunya Presiden memasuki surat sehubungan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober dan masuknya bulan November. Saya pikir beliau sudah menghitung, ungkap Dasko di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa 7 September 2021. Dasko mengatakan saat ini posisi DPR hanya tinggal menunggu surprise dikirim, mengingat pengajuan nama Panglima TNI pengganti Hadi merupakan wewenang Presiden Jokowi. Ia memastikan bahwa proses atau mekanisme pengajuan nama Panglima TNI hingga proses fit and proper test di Komisi 1 nantinya bisa ditargetkan selesai sebelum masa reses, dengan catatan surprise dikirimkan sebelumnya. Yang biasa-biasakan memang, kalau namanya cuma satu itu kan nggak terlalu lama, cukup 2-3 hari, kecuali namanya lebih dari 2 misalnya, ucapnya. Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon mengatakan bahwa kemungkinan pengganti Marsikal Hadi Cahyanto di kursi Panglima TNI ialah KSAD Jenderal Andika Perkasa. Sementara yang menggantikan posisi Andika, Effendi mengatakan bahwa kemungkinan yang akan mengisi posisi KSAD ialah Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Insya Allah, semua akan terjadi dalam waktu dekat. Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, ungkap Effendi Jumat 3 September 2021. Mendekati masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto, saat ini belum ada nama yang secara resmi diajukan untuk menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI. Lalu, dari nama-nama yang santer berpeluang menggantikan Hadi, siapa yang dinilai paling cocok? Menjawab pertanyaan itu, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menilai dari nama 3 kepala staf yang kekinian disebut-sebut sebagai pengganti Hadi, Syarif mengatakan KSAD Jenderal Andika Perkasa yang cenderung tepat untuk duduk di kursi Panglima TNI. Memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika. Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya, dan mudah-mudahan yang terbaiklah yang diserahkan Presiden, kata Syarif di Kompleks Parlemen DPR Rabu 1 September 2021. Syarif menyebutkan sejumlah kinerja Andika yang dianggap menonjol dibanding 2 kepala staf lainnya. Pertama, ialah upaya Andika dalam meningkatkan keahlian para prajurit di TNI Angkatan Darat. Kemudian, kata Syarif, yakni pembenahan SDM di lingkungan Matra Darat yang telah dilakukan Andika. Sekalipun kepala staf yang lain melakukan hal yang sama, tapi memang Pak Andika perform sekali. Kendati begitu, Syarif mengatakan penilaian siapa sosok terbaik sebagai Panglima TNI sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Jokowi. Ia hanya berharap nama pengganti Hadi segera diajukan, mengingat masa pensiun Hadi yang kian mendekat. KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi 2 nama kuat yang diisukan bakal menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada Desember nanti. Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto menilai baik Andika maupun Yudo adalah putra terbaik bangsa. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk diusulkan menjadi Panglima TNI. Jika tongkat komando Panglima TNI jatuh pada Andika, maka masa jabatannya tidak panjang. Andika Perkasa hanya punya waktu 1 tahun, akan memasuki masa pensiun lebih dulu November 2022. KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo akan pensiun pada 2023.
ungkap Anton saat dihubungi Selasa 7 September 2021. Soal siapa yang terbaik, menurut Anton itu wewenang Jokowi untuk menentukan pilihannya. Namun, ia memprediksi bahwa kemungkinan Jokowi akan melantik 2 kali Panglima TNI sebelum akhir masa jabatannya di 2024. Penilaian siapa sosok terbaik sebagai Panglima TNI sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan 2 kali melantik Panglima TNI pada masa jabatannya yang berakhir pada tahun 2024 mendatang. Anton menjelaskan kalau pilihan Panglima oleh Presiden dipilih dari Kepala Staf Angkatan dari salah satu matra TNI, maka otomatis Presiden akan melantik juga Kepala Staf Angkatan dari matra TNI tersebut. Waktunya bisa bersamaan dan bisa juga tidak. Itu semua tergantung Presiden. Komisi 1 hanya bisa memberikan penilaian terhadap usulan Presiden atau pemerintah. Selain itu, Anton menambahkan, pertimbangan lainnya adalah saat ini Komisi 1 sedang melakukan pembahasan program kerja tahun anggaran 2022, termasuk anggaran TNI. Jadi, ada baiknya juga belum dilakukan pergantian Panglima saat ini, karena program kerja tersebut masih menjadi tanggung jawab Marsikal Hadi Cahyanto yang masih menjabat sebagai Panglima. Akan kurang efektif pelaksanaannya nanti apabila dilakukan pergantian di tengah proses pembahasan dan penetapan anggaran tahun 2022. Begitu juga dengan pergantian Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, merupakan hak prerogatif Presiden. Pergantian Kepala BIN sepenuhnya wewenang Presiden. Walaupun jabatan Kepala BIN saat ini sudah mencapai 5 tahun, namun sampai saat ini juga belum ada usulan nama untuk pergantian Kepala BIN ke DPR. Di sisi lain, politikus PDIP yang juga anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, memberi bocoran Kasat Jenderal Andika Prakasa nantinya akan diplot di posisi tersebut. Jika tongkat komando Panglima TNI jatuh pada Andika, masa jabatannya tidak panjang. Andika akan memasuki masa pensiun pada 2022. Selanjutnya, posisi Andika diisi Poskostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman. Dudung merupakan lulusan Akmil 1988 dari Kecabangan Infanteri. Nama Dudung dikenal ketika memerintahkan penurunan spanduk dan baliho FPI. Saat itu, Dudung menjabat sebagai Pangdam Jaya. Mantan Gubernur Akmil ini juga vokal soal pembubaran FPI.